Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan official channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita masih membahas surah At-Tin ayat 5 dan 6. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Artinya ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi pada Jumat yang lalu ya, di ayat 4 surat At-Tin ya, dikatakan bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah ya. Jadi adanya keseimbangan antara fisik dan non-fisik ya, dan kelengkapan organ-organ dan fungsi-fungsi kita, yaitu ya, misalnya fungsi rohani ya, fungsi otak ya, dan jasmani. Tentunya dalam perjalanan kehidupan dalam mengarungi dunia ini ya, keseimbangan ini harus kita pelihara ya, kita jaga ya, dengan cara mengikuti yang telah diberikan oleh Allah melalui petunjuk wahyu ya, petunjuk Al-Quran ya, tentang bagaimana kita dalam mengarungi hidup di dunia ini, dan juga aplikasinya mencontoh apa yang telah dicontohkan atau diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dalam pergumulan hidup di dunia ini, karena ada unsur setan ya, sehingga setan ini memang sengaja ingin menjerumuskan manusia, ingin menggelincirkan manusia agar tidak mengikuti jalan takwa ya. Setan ini dengan segala daya dan upaya ya, dengan segala kreativitasnya ya, dengan segala sisi ya, dia akan menggelincirkan manusia dari sisi utara, sisi selatan, ke kanan maupun timur ya, dari segala penjuru ya, bagaimana agar setan ini mendapatkan teman atau mengikuti jejaknya ya, yaitu ingkar dan sombong ya. Jadi tidak tunduk pada perintah Allah ya. Jadi karena tergoda oleh buayan setan, tergoda oleh rayuan setan, tergoda oleh iming-iming setan, tergoda oleh bisikan setan ya. Jadi kita kadang-kadang dalam menjalani kehidupan dunia ini kita melakukan hal-hal yang berlebihan ya, atau melampaui batas ya. Misalnya dalam hal makanan ya, sehingga kita memakannya dengan secara berlebihan ya, sehingga berakibat pada menimbulkan penyakit-penyakit ya. Begitu juga misalnya dari bidang sisi rohani ya, kita lupa atau lalai bahwa petunjuk dalam kehidupan spiritual, rohani itu ada pada wahyu ya, pada Al-Quranul Karim ya. Tapi kita lalaikan gitu. Jadi petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu ya, sebagai pedoman dalam mengarungi hidup ini ya, sebagai pedoman dalam bagaimana kita bersikap, bertindak dan sebagainya di alam dunia ini, itu seringkali kita abaikan ya. Jadi kita tidak memperdulikannya sehingga kita tidak berpegang atau berpedoman pada patokan-patokan yang kokoh ya. Dengan ini bisa saja kita menjadi jiwa kita hampa atau jiwa kita kosong ya. Kita merasa atau mengalami alienasi ya, kesesatan ya, seolah kita merasa hidup ini tidak berguna ya. Dan juga kita mengalami suatu kehidupan yang tidak terarah ya, tidak menentu tujuan dan apa maunya hidup, walaupun kadang-kadang kita secara materi punya kelebihan-kelebihan ya. Dalam kondisi seperti inilah kadang-kadang kita mengalami kebingungan ya. Dalam kebingungan seperti ini, kalau di beberapa negara ya,
banyak sekali yang mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Nah, jadi pada posisi ini ya, posisi kita tersesat, terbingungkan ya. Jadi inilah yang kira-kira dimaksud dengan kita jatuh pada level yang terendah, ya, level yang serendah-rendahnya. Namun apabila kita tetap menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah, tetap mengakui Allah sebagai Tuhan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya melalui Al-Quran dan teladan yang diberikan oleh para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan kita implikasikan dengan berbuat kebajikan-kebajikan, ya. Dan kalau ini kita tempuh, Allah akan memberikan pahala, ya, kepada kita dengan tidak putus-putusnya. Pahala itu adalah kebaikan, kenikmatan, ya. Kenikmatan yang tidak putus, ya. Bisa saja maksudnya kenikmatan dari dunia ini terus berlanjut kepada kehidupan setelah kita meninggal, yaitu kehidupan di alam kubur. Kemudian juga bisa berlanjut ke kehidupan di alam akhirat, yaitu kita akan insyaallah diberikan oleh Allah atau dimasukkan Allah kepada surganya yang penuh kenikmatan dan kekal. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan tentang ayat 5 dan 6 ini. Mudah-mudahan ada gunanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.